Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan rangkaian safari silaturahmi yang dilakukan secara intens oleh Kapolri beberapa waktu terakhir, kita akan berbincang dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem, Hariko Wibawa, tenaga ahli utama Badan Komunikasi RI, Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnairawan Arianto Sutadi. Halo, selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu nih. Menarik nih Pak kalau kita lihat ya safari silaturahmi dilakukan oleh Kapolri kemarin ya khususnya nih. Nah saya ingin tanya apakah ini memang merupakan bagian dari follow up action setelah rapat tertutup yang sempat dilakukan secara mendadak Sabtu malam di Istana Merdeka atau bagaimana? Ya, jelas itu ya Bu ya. Ini langkah yang sangat bagus sekali menurut saya karena kemarin itu saya sudah khawatir ini kejadian ini pasti terjadi akan menjadikan gonjang-ganjing ya perseteruan antara dua institusi. Untunglah kemudian pemerintah mengambil jalan pintas itu ya, jalan yang tujuannya adalah menjaga stabilitas nasional karena tugas pokok kita sekarang ini kan memberantas korupsi ya gitu ya. Tapi kemudian di lapangan yang terjadi demikian, maka yang paling penting bagi kita adalah upaya pemberantasan korupsi itu berhasil, tetapi tidak sampai menimbulkan friksi antara instansi-instansi yang justru merupakan menjadikan penegak hukum, yang sampai sekarang ini ternyata terdapat kayak semacam benturan gitu ya. Di satu sisi kemarin dari pihak Polri ditangkepin oleh jaksa, kemudian sekarang ada jaksa yang ketangkep dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa semangat daripada kedua institusi ini adalah untuk memberantas korupsi. Dan korupsi itu hanya bisa diberantas apabila dengan suatu sinergi yang baik gitu. Makanya kemarin begitu ada potensi benturan yang sangat tinggi itu, alhamdulillah dari DPR sudah mengambil para pejabat yang terlibat itu, kemudian diambil kesimpulan bahwa memang sebaiknya itu berkas itu kemudian diserahkan ya ke kejaksaan, walaupun dikritisi itu tidak ada dalam KUHP dan sebagainya. Tapi kalau bagi saya itu udah langkah paling bagus karena yang kita utamakan di sini adalah kekompakan antara aparat sehingga kita tidak diadu-adu oleh pihak tertentu yang memang ingin negara kita itu kacau gitu. Baik, nah kalau dari IPW bagaimana nih Pak Sugeng kita membaca rangkaian peristiwa yang terjadi mulai dari Sabtu malam, kemudian di hari Minggu dan hingga hari Senin. Bagaimana publik sebenarnya membaca rangkaian peristiwa ini apalagi di tengah situasi ya yang disebut sempat terjadi ketegangan yang muncul? Sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu itu menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai satu bagian penegakan hukum. Polisi melakukan sertifikat polisi diserahkan kepada kejaksaan dan dibawa ke pengadilan. Ini harus terpelihara. Kalau tidak terpelihara, maka yang akan dicederai adalah prinsip-prinsip negara hukum. Kemudian rasa keadilan masyarakat dan keadilan itu sendiri. Oleh karenanya langkah walaupun dalam situasi yang tegang ya, kita harus melihat ini sebagai oknum. Makanya pendekatan oknumisasi itu menurut saya yang paling tepat ya. Dengan pendekatan bahwa katakanlah saudara Febri Adrian Said sebagai oknum, karena dia dalam posisi sebagai pejabat utama di mana? Di Kejaksaan Agung. Mau tidak mau dia membawa kelembagaan kan. Ya. Nah, oleh karena itu, ini harus dikembalikan bahwa tidak ada pertarungan kelembagaan. Oke. Yang ada adalah penegakan hukum terhadap seorang oknum, ya, oknum kejaksaan. Nah, jadi kedatangan KPP harus dibaca seperti itu. Itu yang pertama ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri. Karena berkeliling itu ada beredar juga soal saling mengintip ketika kejaksaan sebelumnya ya membuat
edaran Jawa Tengah ini ya. Baik. Katanya untuk memeriksa MBT. Kemudian itu ditarik kembali. Ya, kalau menurut saya sih tidak buat publik tidak ada masalah mau seperti apapun. Ya, Tapi pelanggaran apapun ya harus diproses hukum. betul. Yang kedua, ada memang keraguan, kesangsian kami sebagai pihak yang memang melaporkan kasus ini di bulan Juli 2025 dan juga mengangkat kasus yang di Polda terkait Ferry Hayato Hongkiriwang Agustus 2025. Kasus Febri ini anti klimaks dan berpotensi akan redup di tangan kejaksaan. Suara-suara kritis ini harus kita ingatkan terus supaya kejaksaan menjalankan proses hukumnya dengan benar, ya. Jadi kalau kita mengkritisi ketidakpercayaan, skeptisme, tetap harus kita dorong, gitu ya, supaya mereka tidak kebablasan, membekukan. Satu tandanya kan Febri ditahan, ya. Febri harus ditahan tuh. Baik, jadi harus dibaca, dimaknai, mempertegas tidak ada pertarungan ya antara dua institusi ini. Nah, ini kita tangkap sebagai suatu hal yang positif. Nah, tapi kalau dari DPR sendiri sebagai mitra kerja dari Kejaksaan dan juga dari Polri ya, Bang Rudi, apakah memang selama ini Komisi 3 sempat melihat atau memang sudah nyata-nyata terjadi pertarungan rivalitas antara kedua lembaga ini sehingga kemarin dikumpulkan hari Sabtu, dan apa yang dilakukan oleh Kapolri ini merupakan suatu langkah yang baik untuk menenangkan ketegangan yang muncul tersebut? Bang Rudi, mohon maaf, kami mengalami kendala untuk menerima audio Anda secara jelas. Baik, silakan. Silakan dilanjutkan, sudah lebih baik. Justru Komisi 3 selaku mitra institusi Polri maupun Kejaksaan, lewat ketua kami Bang Habibur Rahman, justru tampil menjadi jembatan penghubung antara dua institusi ini. Makanya ketika penyerahan berkas perkara atau berita acara perkara dari Kortas Tipikor ke Kejaksaan Agung, itu juga dihadiri oleh pimpinan maupun anggota Komisi 3. Dan dari awal bahwa Komisi 3 ingin agar dua institusi ini tetap menjaga soliditas, kekompakan, karena struktur hukum kita, Kejaksaan, KPK, Polri ini harus duduk bersama untuk sama-sama menegakkan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Kita tidak mau kemudian terjadi rivalitas, terjadi gesekan, terjadi ketegangan yang kemudian merugikan institusi penegakan hukum itu sendiri. Bukan berarti mau mengintervensi atau mau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Kita mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan, yang diduga dilakukan oleh oknum petinggi kejaksaan, lewat penggeledahan dengan barang bukti yang fantastis ini tetap berjalan dengan baik, dan tentu kita awasi bersama. Makanya kemudian Komisi 3 membentuk panitia kerja, tujuannya dalam rangka mengawasi bila mana proses hukum ini misalkan jalan di tempat dan lain-lain sebagainya. Yang pasti langkah Kapolri untuk bersilaturahmi dengan Pak Jaksa Agung di kantor Jaksa Agung itu langkah yang positif ya. Karena bagaimanapun dua institusi ini diberi mandat oleh negara, diberi kuasa oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Seharusnya memang demikian. Jangan kemudian terkesan ada rivalitas, dan itu contoh tidak baik saya kira bagi masyarakat kita. Kita mau Polri, Kejaksaan, KPK duduk bersama untuk merumuskan bagaimana korupsi ini hilang di Republik ini. Ini kan luar biasa Indonesia ini, punya struktur hukum 3.
di bidang pemberantasan korupsi dan boleh dikata satu-satunya di negara di dunia ini yang punya struktur hukum 3 untuk memberantas korupsi. Dan pesan moral saya kira, dan ini makna koreksi bersama kita, menjadi penegak hukum harus betul-betul menjadi sapu bersih. Ya, jangan kemudian mau menegakkan hukum memberantas korupsi, ibarat mau membersihkan lantai tapi menggunakan sapu kotor. Ya. Jadi saya kira presiden ini mau melihat ke depan, penegak hukum kita sudah waktu berbenah, ya, bersih agar dalam memberantas bermain-main dalam suatu perkara atau suatu kasus, gunakan kewenangan yang diberikan oleh negara. Kira-kira itu koreksi bersama kita. Baik, Terima kasih. jadi menurut Komisi 3 ini situasinya memang sudah cukup genting ya, krisis institusional, bukan sekedar penegakan hukum biasa, makanya langkah yang diambil oleh Presiden ini sudah tepat. Saya kira sudah benar menurut saya. Koordinasi supervisi itu biasa dalam di institusi penegak hukum. Mereka punya MOU kesepakatan bersama seingat saya. 2012, 2017 kalau nggak salah. Ada kesepakatan bersama kasus-kasus mana yang bisa diserahkan penanganannya. Dan itu biasa saja, bukan hal baru. Sepanjang itu untuk kebaikan bersama. Bukan berarti kemudian kasus itu didiamkan dan sebagainya. Karena ini sudah menjadi perhatian luas masyarakat. Tentu tetap menjadi atensi bersama agar proses hukum yang sudah berjalan ini tetap dilanjutkan. Diawasi bersama agar kasus ini bisa dituntaskan. Sampai ke akar-akarnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah kita akan gali juga dari Bakom RI, ada Mas Hariko sebenarnya terkait dengan apa yang menjadi pertimbangan utama. Kemarin ada pertemuan mendadak pada Sabtu malam, tapi tahan dulu sejenak Mas Hariko dan Bapak-Bapak karena kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan kembali dialog. Jadi kalau tadi di awal Pak Arianto, penasihat ahli Kapolri, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kapolri ini merupakan tindak lanjut atau follow up action dari rapat yang dilakukan bersama dengan Presiden secara mendadak pada Sabtu malam. Tidak hanya Kapolri ya, tetapi juga ada pucuk pimpinan lain dari lembaga lain. Mas Hariko, jadi dalam pertemuan yang dilakukan secara mendadak kemarin, artinya Presiden ini sempat melihat ya, adanya indikasi penegakan hukum atas kasus yang menyeret petinggi kejaksaan ini bisa mengancam stabilitas nasional sehingga dilakukan pertemuan yang cukup mendadak tersebut. Terima kasih Mbak Soza. Presiden Prabowo selalu memantau perkembangan dan bekerja dengan cepat dan tenang. Koordinasi dengan jajaran pimpinan ini bisa dilakukan kapan saja, baik di hari kerja, bahkan lebih sering di Sabtu dan Minggu maupun di akhir pekan. Hal ini semata-mata untuk memastikan seluruh arahan dari Presiden itu dijalankan dengan benar ya. Utamanya melindungi masyarakat dari kejahatan korupsi. Karena yang paling dirugikan oleh kasus korupsi, pencurian uang dan lain sebagainya, ini adalah masyarakat. Yaitu terganggunya pelayanan masyarakat, terganggunya perbaikan sekolah, perbaikan puskesmas, dan lain sebagainya. Pesan itu yang sering disampaikan oleh Presiden kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan juga kepada seluruh aparat penegak hukum. Baik. Nah, mengenai pertemuan Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, ini sudah sesuai dengan semangat yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa sesungguhnya kita ini satu tim. Jadi ibarat sepak bola, kita ini satu tim. Presiden Prabowo sejak awal pemerintahan terus menyampaikan kewaspadaan agar seluruh pemimpin berhati-hati dengan upaya adu domba. Dan alhamdulillah kita bersyukur arahan ini dijalankan dengan baik oleh Ibu dan Bapak kita di berbagai instansi dan di seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, tujuan kita sama, kita ingin Indonesia maju, dan syarat Indonesia maju adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Baik, memang tujuannya adalah untuk memberantas korupsi, komitmen ini yang ditekankan ya. Nah, tapi menarik juga Pak Arianto, karena kan kasus yang menyeret ex-Jampitsus ini merupakan kasus yang besar ya, di mana ini merupakan sebenarnya keberhasilan dari Kortas Tipikor Polri yang baru dibentuk. Tetapi pertanyaannya Pak, dengan adanya dinamika yang terjadi dan Anda mengatakan ini untuk stabilitas nasional juga, sebenarnya mengapa tidak dicoba untuk Kortas Tipikor saja yang menuntaskannya? Karena kan ini menjadi capaian besar juga bagi Kortas Tipikor. Apakah memang situasinya cukup membuat gesekan lebih jauh lagi jika memang tetap ditangani oleh di Polri? Nah, justru karena ini dialihkan ke jaksa, itu sangat memudahkan dan mempercepat proses, Bu. Karena dengan pengalian ini bukan berarti pemindahan kewenangan untuk penyidikan itu. Di sini polisi masih bisa untuk melakukan penyidikan. Jadi untuk mempercepat, dan semangatnya kan polisi kan memberantas korupsi ya. Dengan dialihkan ke sana itu kan bukan dihentikan, karena dalam hal ini polisi masih tetap ikut melakukan penyidikan bersama. Iya, kira-kira begitu. Baik, tapi bagaimana dengan konflik interest yang bisa muncul, Pak? Nah itu kan sudah ada tim independen. Risikonya ya dengan pelimpahan itu diberikan dan kemudian supaya dibentuk tim independen, dan kejaksaan sendiri kemarin juga di internal meningkatkan pengawasan. Kita tidak bisa ya dengan pengalian itu kemudian pasti nanti akan menghambat proses penyidikan. Saya kira kejaksaan punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi, tidak pilih bulu. Anggotanya yang salah ya pasti ditindak, kan itu oknum, bukan institusi. Kira-kira gitu. Baik, nah karena memang semangatnya sama, kita akan lanjutkan juga untuk membahas nanti usai jeda yang satu ini terkait dengan arahan dari Presiden Prabowo yang meminta seluruh aparat negara untuk introspeksi diri. Terima kasih untuk Pak Arianto, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi dengan narasumber lain kita akan lanjutkan dialog pemirsa. Tetap bersama kami. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Sedang sekali Berita Satu Malam kembali hadir menemani Anda. Sejumlah kasus yang menyandung sejumlah pejabat, diantaranya adalah Dadan Hindayana begitu, dan juga ada dari Wakil Menteri IMIPAS yakni Silmi yang sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Malam. Hanya di BTV dan Berita Satu. Pemirsa, demi memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo meminta kepada semua aparatur negara untuk introspeksi diri sebab tidak ada yang istimewa di mata hukum.
Pemerintah meyakini bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme yang harus dihormati dan dijalankan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bagian dari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari, Presiden Prabowo telah mengingatkan kepada seluruh aparatur negara untuk terus melakukan introspeksi dan membenahi diri, baik di lingkungan birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, ataupun Kejaksaan. Dan di saat bersamaan, pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam setiap proses hukum. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya spekulasi sampai sebuah proses telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Karena itu, beliau menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum. Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang. Baik, langsung saja Mas Hariko, pernyataan ini disampaikan Presiden melalui Kepala Bakom RI Muhammad Kodari. Apakah ini juga menjadi salah satu poin dari hasil pertemuan yang dilakukan sebenarnya pada Sabtu malam? Karena kalau kita nantikan sampai dengan saat ini belum ada pernyataan pers yang disampaikan langsung mengenai apa sebenarnya pertemuan yang dilakukan dan kesepakatan apa atau pembahasan apa yang menjadi capaian pada pertemuan kali itu. Terima kasih Mbak Soza. Pernyataan dari Presiden Prabowo itu disampaikan di Lombok ya. Kalau kita lihat dari datanya. Dan memang kira-kira maksud dari Presiden itu setiap akhir bulan dan setiap awal bulan itu Ibu dan Bapak kita, para pejabat dan para birokrat itu kan menerima gaji dan berbagai fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, Presiden mengingatkan bahwasanya gaji kita itu dari rakyat. Karena itu, Presiden memerintahkan seluruh ibu dan bapak kita, para pejabat, untuk mengoreksi diri sendiri atau introspeksi. Nah, tentu saja pejabat yang dimaksud itu seluruh pejabat ya, baik dari sipil, dari TNI, dari Polri, dari Kejaksaan, pejabat dan birokrat di pusat dan daerah, para ASN. Jadi Presiden memerintahkan semuanya agar melakukan evaluasi mendalam terhadap segala perbuatan, sikap, dan niat yang telah dilakukan. Dan Presiden terus mengingatkan yaitu yang 4 kata tadi itu. Jadi 4 kata yang sering disampaikan oleh Presiden itu adalah gaji kita ini dari rakyat. Oleh karena itu Presiden meminta jangan menyusahkan rakyat, jangan mengkhianati rakyat dengan mengkorupsi uang rakyat. Dan Presiden sudah berkali-kali memperingatkan tidak ada yang kebal aturan dan kita sama-sama melihat pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo ini berjalan dengan baik dan masif. Dan sekali lagi, Presiden juga menyampaikan belajar dari sejarah, kita jangan sampai diadu domba. Karena tujuan kita sama untuk pemberantasan korupsi. Begitu Mbak Roza. Baik, jadi tidak spesifik karena memang kebetulan saat ini salah satu topik pembahasan mengenai penegakan hukum itu kasus yang tengah terjadi ya, yang menjerat ex-Jampitsus ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Pak Sugeng sendiri melihat bagaimana dinamika yang terjadi, yaitu safari silaturahmi oleh Kapolri, padahal kita juga tahu di saat yang bersamaan ada yang menyorot ya terkait dengan kasus yang kita bahas dari tadi. Nah, bagaimana Anda melihat pelimpahan dari kasus ini justru akan memberikan dampak yang lebih positif daripada cenderung menunjukkan kesan adanya tekanan terhadap institusi Polri? Kalau kita mau melihat pelimpahan ini sebagai dampak yang positif, ya, skeptisme tetap muncul dari rakyat. Kami ini rakyat.
kami menginginkan, rakyat menginginkan kasus ini dilimpahkan KPK, bukan kepada kejaksaan. Itu suara rakyat. Itu suara netizen. Nah, kalau ini dilimpahkan kepada kejaksaan, itu urusan pemerintah, ya. Karena kita mau larang pun akan terjadi, ya. Oleh karenanya kita dalam kondisi yang harus terpaksa, ya. Bahwa dalam KUHP yang baru itu ada satu ruang yang disebut koordinasi. Ya. Saya mau berpikiran baik, ya, penyidik Polri masih tetap terlibat. Ya. Artinya dalam KUHP itu ada namanya koordinasi yang dimulai dari awal oleh jaksa dalam penyidikan oleh polisi. Ya, kita berpikiran baik begitu, ya. Oleh karenanya pesan saya tim Polri, jaksa, terapkanlah Anda bersikap profesional, transparan, dan akuntabel. Karena suara netizen, suara rakyat, suara skeptisme. Jawab suara skeptis ini dengan satu kinerja, ya. Yang pertama adalah tahan saudara Febri Adriansyah. Kalau Anda mau menyatakan supaya rakyat percaya, tahan saudara Febri Adriansyah, Febri, ya. Baik. Karena saudara Don Rito sebagai tersangka sudah ditahan. Ya. Konsekuensi dari penetapan tersangka ada Pak Febri, dia harus ditahan. Itu namanya ya. Jadi begitu, Mbak Sosa. Baik, jadi sebenarnya justru keseriusan akan semakin terlihat jika memang apa yang dimintakan oleh publik, penahanan dapat segera dilakukan, ya. Sayang sekali memang dalam dialog kita ini tidak ada perwakilan dari pihak penyidik yang bisa menjawab, ya. Tetapi kita akan kawal terus dan akan gali lagi, ya, terkait dengan bagaimana keseriusan pemerintah untuk menuntaskan kasus ini melalui aparat penegak hukumnya. Nah, tapi satu sisi juga nih, Mas Hariko, banyak publik yang juga menilai langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini terkesan seperti firefighting atau pemadam kebakaran, menutupi bagaimana dinamika yang cukup intens terjadi sangat tegang antara Polri dan Kejaksaan. Nah, pertanyaannya bagaimana Presiden atau pemerintah menjamin bahwa ini bukan sekedar kompromi politik semata, tetapi juga memang benar-benar akan memastikan penegakan kasus ini mencapai kepada aspek transparansi, akuntabilitas, dan juga independennya. Terima kasih Mbak Soza. Kita sudah sama-sama belajar dari penegakan hukum khususnya terkait penindakan kasus korupsi di era Pak Prabowo. Tidak ada yang kebal aturan, bisa kita cek dari beberapa orang anggota Kabinet Merah Putih yang sudah diproses bahkan ditahan karena kasus korupsi. Jadi sekali lagi tidak ada keraguan soal itu. Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan, dan terima kasih sekali kepada Pak Sugeng yang kita kenal luas, terus menyuarakan kritik dan masukan-masukan yang sangat berharga, terutama untuk aparat penegak hukum. Penegakan hukum seperti komitmen dari Presiden harus berlangsung secara adil. Tidak ada yang dibedakan jabatannya, kedudukannya, dan kekuasaannya. Dan memang tidak boleh ada perlakuan istimewa di hadapan hukum. Dan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Dan kita sama-sama memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum itu tidak mencerminkan sebuah institusi. Dan Presiden sudah mengatakan, bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau akan dibersihkan. Dan pernyataan dari Presiden inilah yang menjadi semangat, yang menjadi kobaran jihad lah bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus bertempur habis-habisan memberantas korupsi. Karena sekali lagi, yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat, terutama pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Baik, begitu, Mas. Mbak Soda.
Baik, Mas Hariko, terkait dengan semangat tersebut dan juga tambahan instruksi untuk dapat membersihkan diri, introspeksi diri, ini yang sangat bagus ya untuk dapat dilakukan. Tetapi suatu arahan kan belum tentu secara mutlak diikuti oleh seluruh ASN ataupun aparat negara. Pertanyaannya, jika permintaan ini tidak diindahkan, Mas Hariko, apakah akan dibuat suatu instrumen kebijakan konkret bagi mereka yang terbukti tidak mau mengintrospeksi diri? Karena kalau kami runut sedikit ya, informasi yang kami dapatkan pada pertemuan yang dilakukan Sabtu malam kemarin, tidak hanya Panglima, Kapolri ataupun juga Kejaksaan, tetapi juga ada Kabapipsus dan juga Kabin yang turut hadir pada malam itu. Sejauh ini Presiden mengapresiasi kinerja dari seluruh aparat penegak hukum, dan memang kita sama-sama memahami bahwa masalah korupsi di berbagai sektor ini bukan masalah di 2 tahun terakhir ini, tapi sudah masalah dari beberapa tahun yang lalu, bahkan ada yang puluhan tahun yang lalu, dan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang baru terbongkar di era pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja seluruh aparat penegak hukum, dan Presiden meminta agar terus ditingkatkan, dan yang paling penting adalah jangan ragu untuk memberantas korupsi. Siapapun yang bersalah harus ditindak. Sebaliknya, orang yang benar, orang yang mengkritik seperti Pak Sugeng dan para aktivis itu harus merasa aman. Jadi orang yang mengkritik, orang yang benar itu harus merasa aman, dan orang yang bersalah harus diproses secara adil. Begitu Mbak Soza. Baik, nah kalau begitu Pak Sugeng, sebagai pengamat kepolisian, Anda melihat prosedur dan tahapan yang dilakukan untuk pelimpahan perkara dalam kasus ini apakah sudah memenuhi aturan yang telah ada, dan juga Pak di tahap yang sangat kritis saat ini ya, ketika kasus sudah jalan setengah, tiba-tiba dilimpahkan. Nah lantas apa yang paling penting untuk diperhatikan bagi para penegak hukum agar tidak hilang arah di tengah jalan ketika pelimpahan ini dilakukan? Saya merespon senang ya pernyataan Mas Hariko bahwa para penyidik aman ya. Saya senang ini karena suaranya artinya ada jaminan keamanan. Terima kasih ya Pak. Kedua, kalau dipandang dari sisi hukum acara, ya, ketika menggunakan kata pelimpahan ini tidak tepat. Karena ketika penyidikan itu baru dilimpahkan setelah dinyatakan berkas lengkap. Ya, kalau kita mau bicara itu. Tetapi saya mau mengambil sikap moderator ya, bahwa penanganan oleh Kejaksaan Agung di mana polisi masih juga menangani, ini hanya menggeser tempat saja ya. Di dalam KUHP itu ada forumnya, disebut forum koordinasi ya. Jadi koordinasi memang penyidikan itu, jika dilakukan penyidikan apalagi tindak pidana korupsi ya, di mana kejaksaan juga punya kewenangan dalam penyidikan. Ini mengambil sebagai melakukan koordinasi. Jaksa sejak awal koordinasi, memberikan asistensi. Tidak ada soal kalau memang dari sisi itu. Tapi kalau dari kata pelimpahan tidak. Ya, nah komitmen Pak Prabowo kemudian dia yang kami nantikan, karena ini terjadi pada pejabat utama bintang 3. Dalam catatan saya ya sebagai aktivis, selama selama orde reformasi ini belum ada jaksa bintang 3 yang menjabat dalam jabatan pejabat utama kena kasus, dan kasusnya sangat spektakuler. Jadi kita apresiasi Pak Presiden ya, bahwa ini terjadi di zaman Pak Presiden Prabowo. Walaupun ya, karena itu kita apresiasi, walaupun kita ini memang ya, tapi kita ketika itu jadi sebuah fenomena, ada satu yang fakta kita harus apresiasi ya.
Gitu Mbak Sosa. Baik, kita apresiasi dan kita harapkan langkah ini tidak sampai kehilangan arah lagi-lagi ya, tetap pada fokus utama membongkar kasus yang spektakuler kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Baik, kalau begitu terima kasih untuk seluruh narasumber telah berbagi pandangannya dalam Berita Satu Utama. Kita akan kawal bersama bagaimana pengungkapan kasus ini hingga tuntas. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Soza, Pak Sugeng, terima kasih. Mas Arifo, selamat.